Iya, ya, kapitalis semuanya balik lagi di gelaran Nyongsong. Nah, kali ini waktunya kita ngabin siraman rohani nih bersama guru muda kita nih, Gus Edward Abu Bakar, pimpinan pimpinan Majelis Majelis Taklim Selawat Syekh Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, Devina, nanti siapin pertanyaan nih, kita perlu dengerin nih, kita jangan biar adem nih hati kita. Ya. Siap. Saat ini kali ini temanya apa nih kita? Hari ini temanya menjadi orang munafik. Menjadi orang munafik. Waduh, seperti apa? Buat mitra jamaah semuanya, kita pantengin, kita dengerin dengan baik-baik supaya nih obat hati kita lebih berasa. Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat panjang umur. Semoga Allah berikan selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya. Semoga Allah ijabah dan semoga Allah qabul. Dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan, juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di studio ada Bang Nian, Mpok Dapina, terus ada Bang Tian yang artis Cina kata saya itu. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, Amin ya rabbal alamin, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, cita-citanya, harapannya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan banyak duitnya. Amin. Bikin tabah kalau urusan biaya dulu, amin aja deh. Karena motonya Bang Nian selalu saya ingat-ingat itu. Jangan amuk digedein, duit banyak kayak gitu ya. Baik, mitra El Gangga hari ini judulnya menjadi orang munafik. Kamu jangan menjadi orang munafik. Orang yang tidak jujur dan tidak sesuai apa yang ada dalam hatinya dengan ucapannya. Kamu jangan bicara jika dalam hatimu kotor, dan obatilah hatimu yang sakit itu sebelum kamu mengobati orang lain. Kamu jangan menjadi orang yang berlisan syukur tetapi dalam hatimu kufur, yaitu berpaling dari hak yang datang kepadamu. Memang demikianlah kebanyakan orang, sebagaimana yang disinyalir dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ibna Adam khairi ilaika nazilun wa syarruka ila sa'idun. Artinya, wahai anak Adam, kebaikanku turun kepadamu, kata Allah, tetapi kejelekan naik kepadaku. Dia itu orang munafik, orang yang selalu ingkar kepada Allah dan selalu berbuat kejelekan. Perkataannya tidak sesuai apa yang ada dalam hati. Lisannya bersyukur tetapi hatinya kufur, yaitu berpaling dan mengingkari kebenaran yang datang kepadanya. Dia mengaku sebagai hamba Allah, tetapi dia juga menyembah selain Allah dan masih merasa takut kepada selain Allah. Orang mukmin adalah orang yang tidak mengikuti kemauan jiwanya, kemauan hawa nafsunya, dan kemauan syaitan. Dan dia hidup di dunia adalah untuk mencari bekal kehidupan akhirat, dan dalam setiap waktunya selalu dipergunakan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Karena dia telah mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla, yaitu lalu dengan hati yang penuh ketenangan dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Artinya, dan tidaklah mereka
disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, yaitu dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Baik mitra, sedikit demi sedikit selalu saya katakan, perlahan demi perlahan, step by step kita perbaiki hidup kita. Karena bicara hidup kita tidaklah mudah menjadi orang baik, tapi harus bisa menjadi orang yang baik. Karena berbicara kehidupan, kita meyakini bahwa setelah hidup ini adalah kematian. Bagaimana kematian kita? Maka kita persiapkan. Semoga Allah mudahkan perjuangan itu semua. Dan mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan apa daya kita ini Allah berikan kemampuan itu semua, dan Allah izinkan hidup kita bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Oh udah, wah kita sampai terkesima nih buat mitra Jamu Sihat semuanya. Yaudah, yang pengen tanya-tanya tentang tema atau mau bertanya tentang kajian kita nih, atau yang sebelum-sebelumnya silakan di 0871861003. Atau ada Devina mau bertanya? Tentu ada pertanyaan untuk Bapak Ustadz nih. Masya Allah, boleh dibaca langsung Bang Nian? Oh, Oke. siap. Kalau ngebahas tentang munafik nih Pak Ustadz, anak-anak zaman sekarang kayaknya nggak cuma anak-anak zaman sekarang aja ya Pak Ustadz, tapi banyak juga nih orang-orang yang suka banget ngingkarin janjinya. Nah, kira-kira tanggapan Pak Ustadz sendiri gimana nih soal orang-orang yang sering ngingkarin janjinya nih? Baik, janji pertama itu adalah hutang. Jadi hutang itu ketika orang mati itu yang ditagih salah satunya adalah hutang. Hutang itu bukan hanya fulus bil mulus, tapi juga janji yang sudah terlontarkan, apapun janjinya itu. Baik janjinya berbentuk goib ataupun yang realita. Goib itu contoh gini, ntar saya doain, tapi sampai mati dia nggak pernah ngedoain si fulan itu. Gitu. Oh gitu. Nah, ini apa namanya, berbentuk janji yang goib. Terus yang kedua misalkan goib itu bagaimana? Misalkan dalam kesehariannya saya bilang, oh saya selalu ingat, tapi pernah dalam seharian itu saya nggak ingat sama si fulan tersebut, maka ini adalah janji goib yang tidak terlihat. Apalagi janji yang nyata, yaitu janji misalkan janji ketemu, janji utang dan lain sebagainya. Ini semua ditagih oleh Allah Subhanahu. Ini semua ditagih oleh Allah Subhanahu. Ini semua ditagih oleh Allah Subhanahu. Jadi apabila utangnya belum dibayarkan, maka siksaan di alam kubur itu luar biasa. Mudah-mudahan sih. Saya bukan berbicara jauh daripada janji atau hutang. Sama, saya juga manusia biasa yang tidak luput daripada janji, tidak luput daripada hutang. Maka perlahan-lahan alon sing lakon lah. Ya pelan-pelan aja kita perbaikin diri kita. Kita yang tahu plus minusnya diri kita. Oh ini kurang nih, ya udah kita tambahin. Oh ini lebih nih, ya udah minimal kita pertahankan. Mungkin kita naikin belum bisa, tapi minimal kita pertahankan. Ya begitu menurut jawaban saya. Wah luar biasa. Nah buat mitra nih yang mau bertanya-tanya lagi tentang kajian kita nih tentang kemunafikan, ini ada pertanyaan nih Ustaz dari hamba Allah yang kamu disebutin namanya. Ustaz bisa buat gimana sih caranya untuk menghindari dari kemunafikan? Baik, munafik itu salah satunya apabila berbicara dia bohong, apabila dia berjanji berkhianat. Maka minimal kita tahu munafik itu apa sih ya. Ngomongnya sebakul ya, kalau kata orang Betawi ngomongnya sebakul tapi nggak ada. Ini kan kalau bahasa Indonesia kita belajar mungkin semua tong kosong nyari kuncinya. Wow, kencang banget itu, tapi nggak ada isinya. Jadi apalagi dia berani untuk ingkar janji, untuk ingkar misalkan besok kita ketemuan, ternyata nggak ada kabar. Kalau ada kabar sih insya Allah janji itu ataupun pengen ketemu bisa dimaafin gitu, walaupun ada sakit hati, karena nggak mudah untuk menunggu untuk menerima janji palsu ya. Kalau kata lagu yang spiral tuh jambu itu janji busuk. Jambu janji busuk. Jadi minimal kita tahu apa saja bagian daripada orang munafik, maka hindarkan.
Minimal dalam saya selalu mengingatkan kepada siapapun, termasuk khususnya diri saya, kita ngajari anak kecil tuh jangan suka bohong. Misalkan gini, besok ayah beliin gitu, tapi enggak. Tapi kalau saya selalu bilang ke anak saya, ya mudah-mudahan ayah besok dapat rezeki, kita beli. Mudah-mudahan besok ayah dapat fulus, kita beli. Nah, jadi ada kalimatnya mudah-mudahan. Karena apa? Kalau bicara besok saya beli, pasti dong, sudah pasti dong. Tapi kalau mudah-mudahan 50-50 nih antara iya dan tidak. Jadi mudah-mudahan besok ayah beliin. Nah, harus ada kalimat itunya. Kalau enggak, kita ke Islami lah. Insya Allah besok dibeliin. Nah, jadi gitu lebih aman gitu. Ini nggak janji karena 50-50. Insya Allah besok dapat rezeki, kita misalkan kalau anak kecil kan naik odong-odong tuh. Nah, besok insya Allah besok kita naik odong-odong gitu. Tapi walaupun wah ternyata fulusnya nggak kelihatan nih bagi orang tua, terus nggak ditepatin, bukan nggak ditepatin karena insya Allah itu bisa menentukan iya dan tidak gitu. Oke, lanjut lagi, silakan yang mau bertanya di 08 186 1003. Ingat semuanya. Ada pertanyaan lagi? Oke, dari aku ada nih Bang Nian. Kalau ngebahas janji ini Pak Ustadz, kan biasanya aku sendiri nih waktu itu pernah berjanji untuk pengen sholat tahajud, tapi ternyata nggak bangun, padahal udah nyalain alarm di jam 3 pagi. Nah, kalau menurut Pak Ustadz gimana tuh? Apakah janji tersebut? Baik. Kabluk banget. Juga. Kayaknya cuacanya pas itu kayaknya. Pas tidur tiba-tiba perut kenyang, malam hujan. Susah untuk bangunnya. Kayaknya selimut ditariknya lebih jauh itu untuk kepala karena sejuk. Jadi indahnya Islam, tapi kurang enaknya Islam, yaitu indahnya apa? Kalau kita janji sama Allah, insya Allah Allah gampang maafin. Tapi kalau kita janji sama makhluk, apalagi manusia, padahal janji cuma ngasih duit gocap doang gitu, ditagihnya seumur hidup kan gitu. Tapi kalau kita janji sama Allah, katakan kita kepada Allah, ya Allah maafin, mengakui kesalahan dengan memperbanyak beristighfar, dan kita mengingat janji kita itu walaupun di hari yang lain kita tepati, kita tunaikan. Kalau tepati kan sudah lewat, nggak tepat. Nah, kita tunaikan, katakan kepada Allah, ya Allah maafin, ya Allah saya kesiangan, tadi malam saya kekenyangan makan nasi 3 bakul. Terus udah gitu AC enak banget lagi habis servis gitu kan ya. Udah gitu nggak alarm kayaknya tepok banget kuping gitu. Padahal mah udah deket banget sejengkal dari kuping kita. Tapi kan kembali lagi, kita sebagai manusia tidak luput daripada kekurangan, daripada kelemahan. Enaknya tadi saya bilang, kalau kita janji sama Allah, insya Allah Allah maafin. Akan tetapi kita harus mengakui akan kesalahan kita, akan kekurangan kita, dan kita tunaikan walaupun di hari yang lainnya, dengan harapan agar Allah mengampuni daripada dosa-dosa. Dan ribetnya gitu ya, nggak enaknya itu ketika kita berdosa atau janji dengan makhluk, apalagi manusia. Nggak usah orang lain lah, saya juga manusia. Walaupun kata orang Ustadz itu gedeg ada, sebel ada, kan begitu. Nah makanya kita sama-sama eling lah, sama-sama introspeksi diri. Bahasanya meraba gitu, meraba daripada sikon kita. Oh iya, kita nggak mau tuh ditagih-tagih mulu gitu ya. Ataupun dengan janji orang kita juga jangan begitu, kapan lu, udah simpelin aja. Karena hidup itu akan simpel kalau kita yang bawa simpel, akan ribet kalau kita yang bawa ribet. Udah bener banget nih Bang Nian ngomong itu, jangan ambek gedein gitu. Ini setuju banget ini. Saya sampai kapanpun, sampai akhirat selalu bilang nih kepada Allah, ya Allah saya tuh setuju banget tuh perkataannya Bang Nian. Duit banyak jangan ambek gedein. Betul, kalau banyak duit maaf ya, orang sombong itu kan salah satunya orang kaya. Benar. Nah kalau banyak duit, ya orang kaya mau lagu apa gitu, bodoh amat. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz, dari hamba Allah juga, berkaitan dengan janji dan kemunafikan. Oh iya, dalam banget ini. Kayak lagunya Bang Oman. Ustaz, ini gimana ya hukumnya? Saya masih
ada linu di hati. Oh, linu di hati. Linu di tulang aja enggak ya? Saya pernah berjanji sama pasangan Waduh, untuk menikahkan. waduh. Seiring berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, karena permintaan camer yang begitu berat, Waduh. diibaratkan minta mahar toko emas berserta isi-isinya. Wah, Saya nggak sanggup, Ustaz, untuk menunaikannya. Itu kira-kira saya dosa saya segede apa? Oke, saya bahas janji dulu ya. Saya bahas janji dulu nih. Janji itu kan, makanya tadi saya bilang, oke, selalu biasakan kita ada kalimat, kalau umumnya bahasa Indonesianya mudah-mudahan. Nanti kita berjodoh gitu kan, kita akan nikah kan gitu kan. Iya. Kalau bahasa Islamik yang sebaik-baiknya kalimat itu selalu melampirkan, mendampingi kalimat kita dengan kalimat yang baik, insya Allah, subhanallah, atau masya Allah dan lain sebagainya. Nah, maka bilang aja seharusnya, insya Allah kalau kita berjodoh. Nah, ini kalimatnya cakep nih, kalau kita berjodoh kita akan nikah, gitu ya. Karena apa? Ujian orang untuk mau nikah itu kayaknya berat banget gitu. Saya pengalaman diri sendiri itu. Ya nggak usah, karena bercerita dengan pengalaman diri sendiri itu lebih apa ya, lebih masyhur, lebih dantak gitu ya. Nah, luar biasa beratnya, apalagi ini camernya ini mintanya ribet, mintanya nggak hidup gitu. Kata orang Betawi itu nggak hidup. Nggak usah toko sebeserta isi-isinya lah gitu ya. Kalau orang 10 gram aja menurut dia keberatan, ya ini nama boleh kita boleh menghindar. Tapi diawali jangan janji gitu ya. Maksudnya jangan janji sama pasangan kita, karena kalau janji kan sama pasangan. Nah, urusan sanggup dan tidak sanggupnya dengan camer gitu ya. Maka kita sama pasangan kita nggak jangan janji, sama camer pun jangan dia-iyain, mati kodok ntar. Mati berdiri kan gitu. Nah, maka Islam mengajarkan sebaik-baiknya mahar seorang wanita adalah yang meringankan, bukan murah ya. Bukannya sedikit, tapi meringankan maharnya. Maka sebaik-baiknya wanita adalah yang meringankan maharnya kepada calon suaminya. Karena apa? Dalam Islam walaupun dia maharnya cuma satu kancing baju aja boleh. Gitu. Apakah wanita itu menjadi rendah? Tidak. Karena apa? Yang membuat mulia itu pernikahan. Bukan karena mas kawinnya, bukan karena pestanya, bukan karena mengundang MC-nya Bang Nian, bukan. Nah, misalkan mengundang Bang Nian, MC-nya luar biasa, puas dan lain sebagainya nih. Bang Nian dapat besek dan sebagainya gitu kan. Nah, bukan itu, tapi pernikahan itu yang membuat mulia. Nah, pestanya, tamunya itu adalah plus. Jadi bahasanya kalau sekarang lagi viral tuh anak orang kaya di India, luar biasa itu ya. Paling mewah itu. Orang satu hotel satu gedung lah pokoknya disewa semua, ya wajar gitu kan ya, karena dia orang kaya. Nah, kita jangan pakai belagu orang kampung mentang-mentang kita punya anak wanita minta maharnya serta isi-isi. Karena apa? Pertama hidup, yang kedua jangan anak kita jangan dijadikan jual beli, nggak boleh gitu kan, karena Islam akan tidak mengampuni dosa itu, karena kita menganggap anak kita nih, wah anak gue cakep nih, banyak yang ngereding nih anak muda. Cutang tuh Herina tuh bilangin emaknya mau babak. boleh. Udah kalau nggak cukup kata kupinang kau dengan bismillah. Iya. Masya Allah, semoga kita dapet ya Bang Nian ya. Itu mahar lagi. Mahar itu. Mahari kupinang kau dengan bismillah. Apalagi kupinang kau dengan pohon pinang gitu. Kayak film pendek ya. Lanjut lagi, ada pertanyaan, Devina? Ada dong nih pertanyaan nih, kalau ngebahas tentang janji Pak Ustadz, itu pasti bakal dibawa sampai ke akhirat. Betul. Atau cuman di bumi aja dia dikasih dosanya gitu, Pak? Baik. Di bumi dosa itu kan bicaranya judul ya, tapi kalau isinya kan ada dibuat malu. Nah, ini kan di bagian dari dosa, dibuat malu ataupun tidak dipercaya dan lain sebagainya, ini adalah dosa. Nah, di bumi dibagi, di akhirat dibagi, di alam kubur pun dibagi. Jadi beda-beda ya, Pak? Beda-beda. Jadi kan ada doa kita yang dikasih sama Allah di bumi, ada yang Allah kasih di kuburan,
Maksudnya di alam barzah ada nanti doa kita di yaumil akhir, dikasihnya. Contoh, misalkan kita begini nih. Ini jangan sampai nih salah kaprah. Kita dapat saya minta amalan kepada Bang Nian. Bang Nian, saya pengen saya mepet banget nih, butuh duit gitu ya. Bagi amalan dong, gitu. Bagi amalan. Nah, saya dapat dari Bang Nian misalkan sholawat apalah gitu. Akhirnya saya baca sholawat tersebut, saya dapat tuh keuntungan yang saya harapkan. Nanti di yaumil akhir kan sholawat itu mudah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, ketika di yaumil akhir nanti Nabi Muhammad kita panggil, ya Rasul, ya Muhammad, nggak nengok tuh, kita panggilin sekencang apapun kita panggil nggak nengok. Akhirnya dia nengok, ya Rasul, kok engkau tidak melihat wajah saya kan sering bersolawat. Kata Rasulullah apa? Bukannya di dunia udah dibales. Jadi intinya kalau kita baca amalan sesuatu, minta ridhonya Allah aja gitu. Jadi di dunia dapat, di akhirat dapat. Kan kita pengennya di dunia punya fulus, di akhirat dapat pertolongan kan gitu ya. Jangan sampai kita baca sesuatu nih, Allahumma sholli ala sayyidina, biar dapat duit gitu. Takutnya di yaumil akhir nanti Nabi Muhammad kita panggil, kan kita butuh pertolongan beliau. Karena hanya beliaulah yang membuat pertolongan itu selain Allah. Jadi makhluknya Allah yang bisa memberikan pertolongan hanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kita panggilin, ya Rasul, ya Muhammad. Nggak nengok, akhirnya dia nengok, bukannya di dunia udah dibalas. Waduh, rugi amat gitu. Betul. Nah, Bang Dian nih ada pertanyaan lagi nggak nih untuk Pak Ustadz? Buat mitra silakan di 08 116 1003. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Dari hamba Allah juga yang nggak mau disebutin namanya. Saat zaman-zaman sekolah saya sudah pernah berjanji akan setia sehidup semati. Romantika. Iya, namanya bocah sekolah. Masih cinta-cintaan ya, cinta monyet ya. Cinta monyet sih. Setelah mendengar perkataan Ustaz, katanya itu janji adalah hutang. Itu kira-kira gimana? Sedangkan yang pertama mutusin dari pihak wanita. Bosan kan? Iya. Gimana Ustaz? Kira-kira. Makanya gini, emang sih ya, saya juga ngalamin waktu bahasa tadi kan Kak Davina itu cinta monyet gitu ya. Ataupun bahasa cintanya itu enggak pukul lagu gitu. Kata dia mah serius banget, padahal besok dia mau jajan dari mana dia puyeng gitu duitnya. Nah, oke. Saya juga pernah berjanji dengan pasangan saya waktu itu pacaran. Oh begini. Tapi di balik itu semua saya menyadari, waduh, saya janji ini. Nah, janji itu kan harus ditunaikan. Bagaimana? Kita cari kontaknya. Oh gitu. Cari kontaknya, misalkan kita udah 3 tahun nih, Bang Dian udah lulus nggak ketemu ya. Kita cari kontaknya, kan karena tunaikan itu, cari kontak terus kita tunaikan itu. Bukan. Beda Bang Dian. Belum dijawab ya. Minimal kita ada tuh medsos ya. Ataupun kita misalkan kebetulan pacar saya misalkan ketemenan sama Kak Davina nih. Lu punya nomor ini nggak ini nih? Akhirnya punya nih, ataupun tidak, terus kita cari. Mudah-mudahan Allah berikan kemudian ketemu tuh kontaknya. Cukup bilang, maafin ya waktu itu gue pernah janji begini tapi apalah daya, kita nggak berjodoh kan gitu kan. Udah gitu aja, akuin apa adanya, jangan sok puitis kayak Vicky Prasetyo gitu kan. Bang Dian tawa langsung. Jadinya setinggi langit memandang, tapi kan pas lagi sadar di bawah ternyata dia berdiri di atas lumpur mendem. Wah, saraya mitra jamaah semuanya, tapi apalah daya. Apalah yang memisahkan kita. Besok kita taklimnya. Ada pertanyaan lagi nih, terakhir ada Bapak Calak. Bapak Calak mau bertanya, Assalamualaikum, Ustaz mau tanya, kalau dibagi korban dibuang dosa apakah enggak? Tapi baginya ceker kambing 1 diurusin tanggung, cekernya kambing 1, jadi kaki iya, dia bagi korban tapi sepelongkoran doang. Dibuang dosa, kecuali dibuangnya kepada orang juga dibagi. Misalkan ada tetangganya, lu mau nggak nih ngurusin gue nggak doyan, ataupun punya
ada masalah yang nggak boleh makan daging kambing gitu ya. Mau nggak tawarin, jangan itu dengkulnya ya tanggung apa nih Iya. bagi nanti Nah. jadi begininya lah. saya mau masuk ke situ Bang. Itu yang bagi juga nggak punya pikiran. Iya. Ini bukan daging korban kayaknya, masih sisa apa motong-motongin, kayaknya dibaginya sisa gitu. Sedangkan korban itu kan nggak boleh yang sisa. Ya contoh, ketika kita bagi-bagiin ternyata ada jeroan-jeroan yang nggak hitung gitu. Kita bagi nggak boleh. Walaupun orang suka, karena apa? Namanya sisa. Makanya kan kalau sebaik-baiknya orang yang menakar kan apa membagi plastik ke plastik itu buat orang yang apa berkurban, itu jangan daging doang. Gitu, ada tulangnya, ada jeroannya. Bagusnya jeroan itu dia bersih dari apa namanya, jangan sampai tercampur dengan kotoran. Makanya kan banyak dimanapun sudah dilakukan, kalau kotoran itu ketika dibelah kotoran itu langsung dipindahin, langsung dicuci gitu kan, maksudnya kayak anduk-anduknya lah kalau bahasa saya itu anduk-anduknya. Kita juga bingung nih jawab juga lah yang dibagi ceker ratu lah ya. Itu kayaknya cuman sedikit nih apa namanya kalimat, kagak hidup. Iya. Ya udah, buat mitra masyarakat semuanya, alhamdulillah karena waktu juga nih Ustaz, mohon doa penutupnya kajian kita ini, kajian ilmu kita ini, semoga banyak-banyak bermanfaat nih, walaupun sebentar tapi manfaatnya besar banget. Baik, mitra Gangga di mana saja Anda berada, jangan lepas dari berdoa kepada Allah. Apapun masalah kita, dosa sebesar apapun yang kita lakukan, jangan putus kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata orang lain kita ini pembawa dosa lah ya, pembawa kesialan, ataupun kita nggak ada manfaatnya, tapi Islam selalu mengajarkan jangan lepas dari doa, karena semua itu hak Allah untuk mengadili, bukan makhluk. Ketika kita dikatakan oleh makhluk kita manusia yang tidak bermanfaat, kalau kita mengadu kepada Allah, insya Allah kita menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat itu tidak hanya di dunia, mudah-mudahan di alam yang lainnya, di alam kubur, di yaumil akhir dan lain sebagainya, kita bisa bermanfaat. Intinya jangan mudah berkata menyikapi seseorang, karena hidup seseorang itu jangan lupa bahwa ada yang memperhatikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pernah putus asa, karena orang yang putus asa itu dibenci sama Allah. Dan sebaik-baiknya kita terus melakukan doa walaupun kita masih sangat jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.